Selamat pagi, selamat datang di vlog Berakal Daily Vlog hari Rabu. Tanggal berapa ya? 6 kali ya? Wih, berakal, berakal. Keren banget. Bukan minyak ya guys ya. Ini adalah Skintific. Skintific apa namanya? Body sunscreen semprot. Sunscreen semprot. Sekarang kita menuju ke Kota Bintang karena diriku agak telat. Sebenarnya sih bukan agak telat, emang dari kemarin jam segini kan. Cuman di Kota Bintang tuh sekarang lagi ada yang namanya Abadi Nanjaya. Dia ngepap ke gua tadi, Sokin. Udah di Kota Bintang aja dia. Terus gue nyusul jalan kaki. Nyusul banget jalan kaki. Lu bawa motor kan, bisa biar pulangnya bisa bareng gitu sama dia. Jai. Wah, imersif sekali kamera depan ini. Ya, lanjut dulu ya. Agak ngeri-ngeri sedap nih kalau di jalan raya ngevlog kayak gini. Mencolok banget bro casingnya. Ntar lu lihat sendiri dah. Kalau ada kesempatan gue tunjukin. Kelihatan banget. Tak jadi sasaran orang gitu, target orang gitu. Nah kalau ini gue lewat lapangan Al Hidayah. Enggak sih, maksudnya lewat sebelah Al Hidayah. Kalau misalnya lagi apa tuh namanya? Lagi sholat Id, di sini juga dipakai nih. Ini masjidnya nih. Tuh. Sampai sini nih kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang lebih rame. Idul Adha deng. Kenapa lebih rame? Soalnya kan jarang yang pulang kampung ya. Jadi sampai sini nih. Gue pernah sholat di sini juga nih. Tahun berapa tahu? Gitu guys. Nih. Sekarang jam. Ini tuh saya 7.38 guys, tapi ini masih jam Bali, belum gue ubah karena sejujurnya aku juga kangen Bali ya. Tapi ini artinya jam 6.38. Kita ngincar 5.000 langkah pertama menuju kesuksesan. Asik. Jadi biar gak terlalu lama, kita agak lari sedikit ya kali ya ke Kota Bintang, kesian si Abadi kalau nungguin terlalu lama. Dikit-dikit aja. Tuku Grand Kota Bintang bro. Tapi jujur pas pertama kali gue main kayak Apa kabar bro? Ya ampun. Kabar buruk? Iya, Siapa lagi yang sakit? gue sakit hati. Lu Diputusin. tau gak sih kan yang gini? Nggak cocok. Jangan coba-coba ya. Kayak orang stroke ya. Astagfirullahaladzim. Diriku yang imut ini sudah di depan rumah. Bukan sudah di depan rumah, sudah di rumah. Dan tadi habis. Oh, Pade, sepeda sini aja nih. Biar aja, dikunci ya. Oh, oke. Sudah di rumah habis. Soalnya tadi tuku tuh baru buka guys ternyata hari Senin yang lalu. Jadi ya udah, berkesempatan buat main ke sono bareng Abadi juga, jadi enak ada temennya di rumah. Terus pengen bersih-bersih dikit, ganti baju apa langsung mandi sih? Kayaknya langsung mandi aja ya. Dan kita baca buku dulu seperti biasa. Ngejar 30 menit baca buku setiap hari. Sebenarnya kemarin gue berencana setiap baca buku kan gue selalu ngerangkum sendiri ya, ngoceh sendiri aja gitu apa yang gue baca, apa yang gue pahamin. Gue pengen sambil direkam seperti ini biar hitung-hitung berbagi sama lu semua lah. Cuman apa daya, storage dan baterai habis, storage penuh gitu. Ada yang habis, ada yang penuh gitu ya. Nah sekarang insya Allah ya bisa gitu. Biasa masih lanjutin Atomic Habit seperti biasa. Baru halaman 50-an. Kita set timer 30 menit. Mulai dari sekarang. Enggak ding. Kita lihat sekarang jam berapa sih? Jam 8.52, berarti target ya jam 9
20-an lah ya. Tapi ada Pak Ade gue sih di bawah. Nanti paling gue turun salaman dikit, terus lanjut baca lagi gitu. Jam 9.24. Nggak ada yang bohong, jam 8.39. Nggak ada yang bohong, jam 7.39. Ini masih jam Bali, belum gue ganti. Bersama my mother. My mother always be mine. Wow, oke juga nih. Mau ke Tagunting. Ya Ma ya? Senyum dong Ma. Ma, kok nggak pernah nolak kalau diajak ke sini? Mantap ya. Favorit banget. Nggak akan nolak ya? Ya akan nolak. Bumbunya ini colak deh. Nggak akan nolak. Nih. Karena udah malam. Satu aja cuma satu karena udah malam. Makan. Mamaku sedang mencari pisang. Seperti nanti gue pengen ngedit video dulu karena besok gue ada syutingan. Tapi sebelum itu gue pengen berbincang-bincang dikit ya sama lu ya. Gue juga belum sempat baca buku karena tadi kan ngobrol sama Pak Ade ya, lumayan cukup bermanfaat daripada baca buku gitu. Maksudnya baca buku hal yang bermanfaat, cuman obrolan sama Pak Ade itu termasuk yang seru juga gitu. Banyak hal baru yang gue dapetin juga gitu. Pokoknya ntar ya. Ngomong apa sih gue? Oke, sejujurnya gue juga saya sama tampilan kamar gue ini yang nggak ganti-ganti. Tapi oke lah. Hari ini gue udah melakukan banyak hal, alhamdulillah ya. Dan update-nya tadi pagi kan gue pengen baca buku tuh. Gue emang rencananya pengen gue baca dulu. Terus emang setiap kali kelar gue baca, gue suka ngulangin sendiri gitu, pakai bahasa gue sendiri, ngomong sendiri aja gitu. Ngomong sendiri tanpa ada yang denger. Karena bagi yang belum tahu, gue pernah punya podcast buku bicara, siniar buku bicara di Spotify. Itu isinya gue bacain buku full, tapi baru satu buku, Rich Dad Poor Dad, dan itu pun belum sampai kelar ya. Karena setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue bisa jadi melanggar hak cipta deh. Ya walaupun gue nggak ngejual, nggak minta duit dari situ, dan gue juga nggak tahu kan podcast Spotify itu dapat duit apa enggak, gue nggak ngerti. Tapi gue tadinya pengen ngelanjutin sampai habis, cuman pas gue iseng baca di bagian penerbit dan lain-lain, wah ada hak cipta nih. Nah gue masih cari tahu apakah kalau dibacain full itu bermasalah atau enggak gitu. Nah di setiap siniar buku bicara itu, setiap di akhirnya gue pasti selalu tutup buku, plek, terus gue ngulangin sendiri, gue ngomong sendiri. Pada saat podcast gue rekam juga suara gue, jadi gue kayak ngerangkum kesimpulan apa yang gue dapet, nggak secara berurutan, nggak runut ngomongnya juga sesuai apa yang gue inget aja, tapi gue sambil berusaha mikir tadi gue baca apa gitu. Karena alasannya gue pernah share juga entah di video yang mana atau mungkin di live TikTok gue. Yang belum tahu TikTok gue @haikalbasyari. Semua channel gue, semua Instagram, TikTok, sosmed dan lain-lain @haikalbasyari. Jadi gampang dicari. Gue pernah ngomong di TikTok gue kalau nggak salah di live. Karena dulu waktu gue SMA itu biasa kan guru bahasa Indonesia tuh, gue inget Bu Purti namanya. Itu kan suka keliling, anak-anak suka disuruh baca buku gitulah. Tapi dengan suara yang keras agar satu kelas itu kedengeran gitu kan. Biasalah kita suka baca gitu kan. Baca 1-2 halaman gitu. Waktu itu konteksnya gue lupa baca apa, tapi lagi pelajaran bahasa Indonesia. Pas gue kelar baca, suara gue gue rasa udah keras, udah lantang juga, jadi orang-orang pasti pada denger. Tapi yang bikin gue nggak expect adalah ketika gue kelar baca, buku gue langsung ditutup sama Bu Purti, blok. Dia di samping gue BTW, ditutup, blok. Terus dia langsung nanya, coba ulangin, tadi kamu baca apa? Wah, situ gue kayak, apa ya? Gue baca apa ya? Gue baca apa nih? Ternyata baca itu nggak cuma baca doang gitu. Itu SMA gue digituin, jadi gue rasa, oh iya ya, kita
kita tuh ngebaca, kita bisa ngebaca, kita punya kemampuan untuk ngebaca huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat dengan intonasi yang bagus, dengan suara yang bagus, yang lantang gitu. Tapi belum tentu keinget di kepala, belum tentu masuk gitu. Dan pada saat itu gue juga kayak gitu. Dan gue yakin banyak orang yang kayak gitu juga kan. Nah, karena hal seperti itulah yang udah lama itu gue bawa di siniar gue buku bicara. Gue kayak gitu, gue baca sampai habis, sampai ya 30 menit, sampai berapa halaman, 10 halaman, 11 halaman, gue tutup, gue ngulangin sendiri. Nah, tapi karena berhubung siniar buku bicara lagi istirahat juga karena gue masih abu-abu masalah hak cipta dan lain-lain, jadi gue ngulangin sendiri. Tadi rencananya gue habis baca buku, pengen ngomongin kayak gitu, kesimpulan, rangkuman, dan lain-lain gitu dari buku Atomic Habit dari James Clear. Cuman kan tadi ada Pak Ade gue datang, sebenarnya dia sering datang ke rumah gue, tapi berhubung pola tidur gue lagi nggak bener, pas dia datang gue masih tidur gitu. Nah ini tumben gue udah bangun, udah keliling-keliling seperti yang tadi lu lihat juga, gue sama Abadi tadi pagi ngopi dan lain-lain. Nah ngobrol lah, mulai dari agama, politik, sains juga, budaya gitu ya. Pokoknya obrolannya banyak banget, kesehatan juga, olahraga juga. Jadi gue rasa Pak Ade gue emang doyan ngobrol, dan mungkin dia di rumah jarang ngobrol, gue nggak ngerti. Tapi gue kayak merasakan kalau misalnya ada orang tua yang ngobrol sama gue tuh, entah itu nyokap atau bokap sendiri atau mungkin tetangga dan lain-lain. Mereka itu biasanya suka ngobrol karena nggak ada yang ngajak ngobrol di rumah gitu. Atau mungkin terlalu banyak pikiran yang disimpan, tapi sedikit medium untuk meluapkannya gitu. Jadi sembari gue belajar dari apa yang mereka bilang ke gue, apa yang mereka sharing ke gue sambil memahami kayak iya nih kayak memang butuh ngobrol gitu. Semakin tua kita semakin butuh ngobrol juga biar otaknya tuh lancar, aktif, olahraga juga pasti, makan makanan sehat juga udah pasti harus dijaga. Tapi masalah ngobrol dan beraktivitas itu ternyata perlu juga gitu. Salah satu obrolan yang menarik adalah masalah etnis Tionghoa gitu. Orang Cina lah kita ngomongin sini, kita nggak usah pakai bahasa yang halus-halus banget. Orang Cina gitu. Gue juga punya teman orang Cina, teman deket, teman band ada, teman kantor ada, yang punya kantor gue juga orang Cina gitu. Entah yang punya atau yang pemegang saham, gue kurang ngerti lah ya. Pokoknya CEO dan lain-lain. Kita berpandangan, gue sama Pak Ade gue, kami berpandangan ya mereka itu emang orang-orang yang tekun, orang-orang yang gigih, orang-orang yang giat gitu, yang emang ekonomi banget gitu. Salah satunya yang Pak Ade gue bilang, mereka itu di Indonesia ibaratnya dulu tuh jalurnya sedikit gitu, jalan kesuksesan mereka tuh sedikit gitu. Pengen jadi atlet nggak bisa, pengen jadi mungkin PNS nggak bisa, pengen jadi ini itu nggak bisa, susah gitu, jalurnya sedikit banget. Yang mau nggak mau mereka digembleng mental mereka untuk masuk ke bidang ekonomi gitu, entah itu berdagang, entah itu ngatur kebijakan ekonomi mungkin ya, pokoknya bisnis dan lain-lain gitu ya. Bahkan mungkin emang orang asli Cina, orang asli Tionghoa emang jago berbisnis dan berdagang sih ya. Bahkan ke bawah sampai keturunan-keturunan yang sekarang ada di Indonesia gitu. Makanya nggak heran mereka itu bisa dibilang cuannya tuh walaupun jumlahnya sedikit di Indonesia ya, mungkin sekalinya banyak tuh di tempat-tempat tertentu aja, misalnya kayak Kelapa Gading, Jakarta Utara, Surabaya mungkin, terus Palembang mungkin ya, atau Batam gitu kan. Tapi sedikit tapi banyak gitu. Orangnya sedikit tapi mungkin menguasai ekonomi Indonesia tuh gede gitu. Kayak 9 naga misalnya kan, kebanyakan yang Cindo ya, Cina Indonesia ya. Ya belum tentu Cina asli beneran dari sana sih, ada juga yang Cina Indonesia. Tapi kita lihat bersama-sama mereka itu memang tekun, gigih, mentalnya kuat, disiplin juga. Walaupun memang ada beberapa yang kita kenal ya, orang-orang Cindo-Cindo yang nyeleneh, yang mungkin pergaulannya, hidupnya kayak bebas banget ya gitu, kayak nggak ada batasan dan lain-lain, pasti ada ya. Sama seperti pribumi juga lah, ada juga yang seperti itu. Cuman yang bikin salah tuh mereka jumlahnya sedikit, tapi tekun dan gigihnya tuh bisa sampai ibaratnya memegang ekonomi lebih banyak dari kita-kita yang pribumi gitu. Ya apalagi kalau bukan karena mentalnya dia digembleng dari kecil mungkin buat disiplin, buat berdagang, buat bisnis. Ya entah itu dengan modal ataupun tanpa modal gitu. Nah itu rahasia-rahasia seperti itu yang sebenarnya gue juga mencari tahu gimana sih mereka bisa seperti itu gitu.
Pokoknya lu kalau misalnya ngelihat sosmed aja atau mungkin ngelihat orang sekitar lu, kalau ngelihat orang Cina pasti banyak duit gitu. Biasanya gitu ya, apalagi kalau di kota-kota besar. Kalau ngeliat orang Cina pasti banyak duit. Pasti kelihatannya entah itu bugar, entah itu sederhana tampilannya tapi banyak duit, entah pakai jam mewah lah, entah apa ini itu. Pasti kayak gitu. Itu sebagian topik kecil dari pembicaraan kita yang panjang, pembicaraan kami yang panjang. Mungkin ada kali 1,5 jam kita ngobrol. Tapi topik itu yang menurut gue yang bisa gue share juga ke kalian. Dan masih menjadi misteri bagi gua cara didik mereka seperti apa dan lain-lain. Kita nggak usah ngomongin, sorry banget ya, misalnya ada yang bilang orang Cina kan tapi kan WNA pengen menguasai Indonesia dan lain-lain bla 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 bla, atau mungkin orang Cina kan masalah spiritual dan lain-lain tuh bla 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 gitu kan, pasti banyak ya stigma seperti itu ya. Kayak mungkin makanannya jorok, orang Cina makannya bla 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 membawa COVID dan lain-lain. Ya itu pasti adalah obrolan itu di sekitar kita gitu. Di sekitar lu, di sekitar gua, itu pasti ada. Tapi yang fakta yang nggak bisa kita tutupi adalah yaitu rata-rata mereka tuh pebisnis yang handal gitu. Dan itu kan yang pribumi mau gitu, menjadi mungkin pemegang bisnis yang oke, pengusaha yang oke, ekonom yang oke, jualan ataupun mungkin ya apa namanya, ya gitulah, buka toko atau dan lain-lain yang untuk menghasilkan duit ya. Itu kan yang sebenarnya kita pengen gitu, yang sebenarnya lu pengen, pribumi di luar sana, dan juga yang gua pengen gitu kan. Cuman ya dalam sisi itu kita mungkin nggak lebih maju daripada mereka yang etnis Cindo-Cindo di sini gitu. Ya jadi alhasil banyak yang dari kita nih pribumi cuman bisa entah itu nyinyir lah, entah itu kayak apa namanya, ya mandang sebelah mata lah gitu, mentang-mentang mereka asing atau mentang-mentang mereka etnisnya beda sama kita. Bahkan mungkin juga orang-orang Cindo-Cindo itu emang tampilannya aja sebenarnya yang Cina, tapi darahnya udah darah Indonesia. Darahnya selain darah Indonesia mungkin bisa medok juga, bahasa Jawa juga lancar. Kan banyak kayak gitu ya, Cina Surabaya kan bahasa Jawanya lancar, medoknya dapet gitu kan. Tapi tetap bisa jualan toko, tetap bisa negosiasi dan lain-lain. Itu sih yang sebenarnya salut lah gue gitu. Jadi ketimbang kita nyinyir, ketimbang kita berpikir yang enggak gitu, walaupun ada rasa iri ataupun dengki, tapi lebih baik kita lihat bagaimana mereka melakukan itu gitu. Bagaimana orang-orang Cindo ini bisa sejaya itu di Indonesia, walaupun dulu diskriminasi zaman 98 mungkin ya kan, bukan mungkin lagi, malah ini emang fakta gitu kan, banyak Cina-Cina yang dibunuh-bunuhin, diburu dan lain-lain lah gitu, yang kelam lah. Tapi sampai tahun ini pada akhirnya mereka tetap bisa bangkit dan ya memegang peranan penting di ekonomi Indonesia gitu. Itu obrolan yang menarik sih. Jadi gue putuskan untuk hari ini sesi baca buku gue tadi, Atomic Habits dari James Clear, gue tunda dulu buat besok dan besoknya lagi. Besok gue ada syuting nih hari Kamis. Besok tuh tanggal 8 Mei gue ada syuting. Jadi gue pengen tidur cepat karena masih ada editan sedikit lagi, habis itu gue tidur. Dan by the way, gue sebenarnya punya mic ini dari lama cuy, cuman konektor ini mana ya? Hilang ya. Loh he baru dicariin. Tadi gue cari-cari nih, gue cari-cari dimanapun, kapanpun cek. Bisa nggak ya ke ini bisa nggak? Oh bisa ternyata. Udah kayak vlogger gitu gue kayak gini. Gue cari-cari ini TNW ini di mana tadi, gue bongkar ini tuh. Gue kira gue masukin kemana, tahu-tahu nyelip di rak yang kelihatan dengan mata. Cuman yang gue pikirin tuh bentuknya kayak gini kan, tapi ternyata gue tutupin pakai ginian gitu. Maksudnya gue masukin ke sini jadi warnanya putih begini. Jadi gue cari-cari mana tadi ya. Akhirnya ketemu. BTW gue punya ini mic beginian, tapi konektor lightingnya ini goyang, jadi nggak bisa lagi ya. Bisa nggak sih kayak gini? Dia pakai artificial gitu ya, pakai software ya, dia bukan hardware ya, autofocusnya. Karena ini pakai mode sinematik. Kalau misalnya nggak pakai sinematik mungkin nggak bisa kayak gini.
Nah ini tuh rusak gitu, goyang lah lebih tepatnya, jadi nggak gue pakai. Jadi HP yang ini dicolokin adaptor pun nih, aduh gini muka lagi gue. Adapternya pun juga nggak bisa, ternyata nggak bisa pakai adaptor lah, adapter gitu. Jadi yang lightningnya rusak, sisa yang type C nih udah gue pakai, lagi gue pakai. Aduh muka gue mana sih? Lagi gue pakai. Yang type C-nya nggak bisa dicolokin ke adaptor ini. Nih ya, nih nggak bisa. Gitu. Jadi gue nggak pernah pakai mic. Makanya kemarin gue pakai yang Godox yang kotak kecil itu tuh, yang gue pegangin terus kayak gini nih. Karena yang Godox itu nggak ada konektor USB Type C-nya, nggak ada konektor Thunderbolt-nya juga. Thunderbolt Lightning nggak ada, dia pakai aux. Jadi harus nyolok ke HP gue yang ini, gitu. Dan sebenarnya gue agak bertanya-tanya sih, kan HoloLens mahal ya, HoloLens Mark II ya, yang kecil yang bulat gini kan, gue nggak masukin gambar, lu tinggal cari sendiri. Yang kecil bulat gini yang ditempel di sini ada magnetnya, itu kan mahal ya, 1, berapa gitu ya, buat dapat 2 biji dan hasilnya bagus. Ternyata pas gue pikir-pikir, harga mic gue yang Godox kotak itu juga 1,5 apa 1,4 gue lupa, 1,3 sampai 1,6 lah gue lupa. Yang berarti sebenarnya sama. Cuman karena tahun rilisnya lebih duluan Godox yang itu dan gue butuhnya pada saat itu 2022 mungkin. Ya udah gue beli yang itu pas tahu HoloLens ini. Pas gue liat, wah mahal banget, tapi gue lupa harga Godox gue juga segitu gitu. Kalau yang ini murah nih, cuma 300 ribuan kalau nggak salah. Nah 300 ribuan ini juga tahun 2020-an gue punya, apa 2021 gitu, gue punya mic clip on, tapi waktu itu belum zamannya clip on wireless seperti ini yang bagus gitu ya. Gue punya mic clip on yang kalau nggak salah hampir 200-an ribu juga, cuman nggak bermerek. Yang ini yang kotaknya tulisannya 2,4 GHz gitu-gitu, lo pasti tau lah. Yang produknya nggak jelas mereknya apa, bukan Takara, bukan TNW, nggak ada merek aja. Itu lumayan mahal dan masih kurang gitu. Jadi perkembangan mikrofon ini, mic wireless dari tahun 2001, 2002, 2003 dan sampai seterusnya, pesat banget perkembangannya Pak. Semakin kecil ada yang semakin murah juga, nggak nyampe 500 ribu nih udah dapet gitu. Gila Pak, apa lain kali gua review barang-barang gua ya, sekaligus untuk mengembalikan modal HP ini. Kita lihat saja. Berakal, sampai di sini dulu. Gua udah lama nggak ngomong seperti ini jadi agak belepotan, sorry. Sampai jumpa di Berakal selanjutnya. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Thank you.